Semprotkan spray ini ke seluruh bagian uppernya, bisa di bagian pinggiran-pinggirannya aja. Tunggu beberapa detik nih, lu langsung sikat menggunakan sikat gigi. Nah, jadi sikat gigi itu memang digunakan untuk di bagian upper. Jadi untuk di bagian upper, kan ini bahannya biasanya pakai bahan-bahan sweat, bahan-bahan yang lembut gitu, jadi tidak disarankan menggunakan sikat yang keras. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Sekarang gue akan ngebuatin video tips lebih ke pencucian dan perawatan sepatu gunung. Gue disclaimer dulu bahwa ini bukan cara yang paling benar. Ini bukan standar yang paling benar dalam mencuci dan merawat sepatu. Cuman ini kebiasaan gue aja. Ketika gue mencuci dan merawat sepatu itu seperti ini. Kalau semisalnya lu selama ini nyuci sepatu aman-aman aja, nyaman-nyaman aja, tetap bersih, nggak apa-apa, pakai aja cara itu. Ini hanya kebiasaan gua aja. Nantinya kalau emang lu mau adopsi caranya boleh, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Cuman ini gua mau nunjukin kebiasaan gua ketika gua nyuci sepatu dan merawat sepatu itu akan gua jelasin semua di video ini. Di sini gua ada satu sepatu, ini sepatu yang gua pernah pakai ke Gunung Kerinci juga. Ini sepatu dari mereknya Kin. Yang mana ini kemarin gue pakai untuk ngehadirin acara Big Adventure. Dan sepatu ini kotor dan belum dicuci lagi untuk sepatunya. Sebetulnya dalam tahap-tahap mencuci sepatu sih, kalau emang lu selama ini aman-aman aja, pakai aja. Cuman ada beberapa poin-poin yang memang berbeda kayaknya nih, lu dan gua. Salah satunya untuk sabun yang digunakan di sini. Langkah pertama yang lu perlukan ketika lu mencuci sepatu atau merawat sepatu, tentunya alat dan bahan. Untuk bahannya tentunya ada sepatu gunung ini. Terus alat-alatnya apa aja nih ketika lu mau melakukan pencucian sepatu. Sepertinya alat-alat ini udah lu sediakan juga di rumah atau sering lu pakai juga. Di sini gua nyediain spons. Di sini ada spons. Terus di sini ada kain kanebo juga. Terus ada kain microfiber di sini. Jadi ada beberapa lap di sini. Terus ada sikat yang memang ini terbilangnya agak kasar untuk sikatnya. Nah, untuk sikat lembutnya gue pakai sikat gigi yang memang udah nggak kepake. Terus di sini ada satu pasak. Pasak ini fungsi untuk apa? Untuk mencongkel atau menjamah daerah-daerah yang kecil di bagian outsole sepatu. Bisa pakai apapun sebetulnya, cuman pakai pasak gue lebih nyaman. Terus yang terakhir adalah bagian sabunnya. Mungkin bagian sabun ini yang lu gunakan berbeda dengan gua. Nah, sabun ini sebetulnya lu mau pakai deterjen pun boleh-boleh aja, nggak ada yang larang sebetulnya. Cuman memang gua ketika melakukan perawatan terhadap sepatu, yang gua pengen itu ya sepatu ini awet dalam jangka panjang, umurnya itu akan panjang. Makanya pemilihan sabun yang gua pakai di pencucian sepatu sangat-sangat gua perhatikan. Gua tidak pernah mencuci sepatu itu pakai deterjen, menghindari banget pakai deterjen. Karena deterjen itu memang bersih ya. Cuman untuk jangka panjang nanti akan berpengaruh kepada bahan, kepada warna, dan kepada membran waterproofnya. Jadi kalau gue boleh saran, kalau emang lu pengen awet bahan sepatu lu, kalau lu pengen awet warna sepatu lu, bahkan membran waterproofnya biar awet, jauh-jauhin lah memakai deterjen. Terus pakai apaan bang? Biasanya gue pakai sampo dewasa atau pakai sampo bayi. Nah itu bisa lu pilih aja. Tapi banyak orang juga yang bilang sampo bayi lebih bagus. Nggak apa-apa pakai aja. Dan gue juga sering pakai sampo bayi. Karena itu tidak mengandung deterjen. Lebih bagus nih sampo bayi atau sampo dewasa itu untuk umur sepatu tersebut. Tapi ketika gue kemarin scroll-scroll, ada kali udah hampir sebulan yang lalu, gue scroll-scroll di Instagram, muncul iklan ini nih. Ini brandnya apa ya? Ini brandnya tuh Tenwas nih. Untuk si brandnya nih. Jadi ini brandnya Tenwas. Jadi ini tuh sabun khusus untuk pencucian sepatu. Jadi ada 3 botol di sini. Ini kedua botol ini sebetulnya satu jenis yang sama. Ini beda. Nah, nanti gue jelasin masing-masing botol ini. Yang pasti sekarang gue udah mulai beralih kepada sabun yang memang khusus untuk pencucian sepatu dan tenda. Nah, nanti setelah video ini ada pencucian tenda dan perawatan tenda menggunakan sabun yang sama juga. Cuman beda, ini untuk khusus untuk sepatu dan ada khusus untuk tenda juga. Oke. Jadi di sini alat dan bahan udah ada semua.
di sini ada dua kategori sepatu yang sering gue temukan. Apalagi di pakaian pribadi gue, artinya di sepatu pribadi gue. Jadi ada dua kategori sepatu sebetulnya. Ada yang kotor banget di bagian atasnya dan bagian outsole. Terus ada yang kotor banget di bagian atas outsole dan insole-nya juga. Jadi artinya di bagian dalamnya ini ikut-ikutan kotor nih. Jadi gue selalu membedakan. Kalau memang sepatu yang mau lu cuci kelihatannya kotor di bagian luar aja dan di bagian outsole aja, bagian insole-nya nggak usah dibasahin. Kalau memang masih oke, masih nggak bau gitu ya, nggak kotor, ya udah cuci di bagian atas sama outsole-nya aja. Tapi kalau emang kotornya udah menyeluruh nih, upper-nya kotor, outsole-nya kotor, bagian insole-nya juga kotor, banyak tanah atau lumpur dan lain-lain, itu dicuci keseluruhan aja. Hanya di sini gue akan membuat dua tutorial. Satu sepatu yang memang kotornya itu di bagian luar aja, dan satu sepatu yang memang kotornya sampai ke dalam-dalam. Nanti gue praktekin semua. Nah, di video kali ini mungkin ada beberapa angle berbeda yang nantinya gue kasih, yang nantinya lu lihat. Angle di sini yang lu lihat sekarang dan angle di kamar mandi ketika gue mempraktekkan pencucian sepatu kedua kategori sepatu tersebut. Jadi lu harus pastiin dulu di bagian dalam sepatu ini tidak ada kotoran di bagian dalamnya. Nanti bisa lu lap-lap bagian dalam. Terus lu wajib untuk membuka tali sepatunya. Jadi tali sepatu ini lu buka dulu sampai semuanya kebuka keduanya, biar pencucian di bagian uppernya ini merata. Oke? Lu buka dulu semua tali sepatunya. Terus setelah nantinya lu buka tali sepatunya, lu tinggal semprotkan spray ini ke seluruh bagian uppernya, bisa di bagian pinggiran-pinggirannya aja. Tunggu beberapa detik nih, lu langsung sikat menggunakan sikat gigi. Nah, jadi sikat gigi itu memang digunakan untuk di bagian upper. Jadi untuk di bagian upper, kan ini bahannya biasanya pakai bahan-bahan sweat, bahan-bahan yang lembut gitu. Jadi tidak disarankan menggunakan sikat yang keras untuk si busanya. Pakai sikat gigi aja yang memang lebih lembut, jadi tidak merusak kepada bahannya. Jadi lu sikat-sikat di bagian uppernya sampai merata. Terus ketika udah merata, lu langsung lap pakai kanebo ataupun pakai kain microfiber biar bener-bener bersih dan bener-bener kering. Kalau memang kelihatan masih, nah biasanya ketika nyuci bagian upper itu masih ada noda-noda yang nyisa gitu ya. Jadi untuk melakukan penyikatannya itu bisa dilakukan beberapa kali. 1, 2, sampai 3 kali biar bener-bener hilang untuk kotoran-kotoran di bagian atasnya. Setelah itu baru dilap pakai kanebo atau dilap pakai kain microfiber. Jadi untuk pencuciannya bisa dilakukan seperti itu di bagian uppernya. Terus yang terakhir, ya langsung cuci di bagian outsole-nya. Terus kalau emang ada noda-noda yang nyelip-nyelip di bagian rongga-rongga outsole ini, pakai si pasak tenda aja biar bersih semuanya. Jadi langsung lu sikat menggunakan sikat yang tebal kayak gini. Kalau udah dibilas beberapa kali, langsung dilap pakai kanebo ataupun pakai kain microfiber. Jadi untuk pencucian kategori sepatu yang memang kotornya itu di bagian upper aja, itu lebih cepat dan lebih mudah juga untuk kering. Untuk mengeringkannya tidak disarankan dijemur di matahari langsung. Gue lebih menyarankan dijemur di depan, di luar, tetap di luar, tapi tidak tersorot atau tidak terpapar oleh sinar matahari langsung. Atau kalau emang lebih mudah, lu pakai kipas angin aja di dalam ruangan juga bisa. Sepatunya simpen, kipas-kipas aja semalaman, itu pagi-pagi juga akan kering. Jadi bisa melakukan dua cara. Dijemur di depan rumah tanpa terpapar sinar matahari langsung, yang penting ke angin-angin, ataupun pakai kipas angin di dalam ruangan juga masih bisa. Tahap terakhir ketika lo mau menyimpan sepatu itu, di bagian sepatunya harus dipakai sumpelan juga, pakai kertas, pakai sumpelan-sumpelan. Terus dimasukin lagi aja ke dalam kardus. Terus jangan lupa juga masukin silika gel kepada sepatunya, biar sepatu lu tidak berjamur. Jadi ketika beli sepatu baru ada silika gelnya itu, jangan dibuang. Itu untuk perawatan sepatu jangka panjang. Itu untuk pencucian kategori pertama yang kotor sepatunya ini hanya di bagian upper dan di bagian outsole saja. Jadi lebih mudah nih. Proses pengeringannya pun lebih cepat karena memang yang basah itu hanya bagian atas aja. Kalau memang sepatunya waterproofnya bagus, membran waterproofnya bagus, nggak bakal tembus tuh ke bagian dalam. Nah, untuk bagian dalamnya, kalau emang nggak kotor, tetap dilap-lap aja pakai kain microfiber ataupun pakai kanebo biar seger aja di bagian dalamnya. Kita lanjut kepada cara penyucian dan perawatan
di sepatu yang memang kotornya menyeluruh ke bagian insole dalam. Sebetulnya hampir sama, cuman yang membedakan adalah sabunnya di sini. Tadi kan kita pakai sabun yang spray, langsung disemprot ke bagian uppernya. Sekarang kita pakai sabun hand wash yang memang ini cair. Nah, jadi tahap pertama yang lu lakuin ini adalah lu menyiapkan satu buah ember yang diisi air, terus lu teteskan beberapa tetes si hand wash cair ini. Langsung kucek-kucek untuk di bagian ember yang berisikan air itu, dikucek-kucek. Udah keluar busa-busa segala macam, berarti sabunnya udah siap untuk mencuci sepatu tersebut. Nah, untuk sepatunya seperti biasa dibuka dulu untuk tali sepatunya, dikepruk-kepruk dulu, siapa tahu masih ada debu-debu atau tanah-tanah di bagian dalam, pastikan bersih. Ketika udah bersih, tali sepatu udah copot, baru lu basahin semua sepatunya. Oke, basahin semua sepatunya. Biasanya sih gua sikat-sikat dulu tanpa sabun nih, sepatunya tuh sikat-sikat dulu tanpa sabun, set. Nah, kalau udah bersih, udah basah semua sampai bawah. Terus lu lihat di bagian outsole-nya juga dibasahin, dibersihin juga, pakai pasak juga, siapa tahu di sela-selanya masih ada nyelip-nyelip tanah. Langsung lu menggunakan sabunnya. Biasanya kalau kelihatannya nodanya udah hilang-hilang dikit, gue langsung pakai spons. Spons ini dimasukin langsung ke ember yang berisikan sabun hand wash tadi yang udah dicampur sama air, langsung dicelup di situ aja untuk busanya. Langsunglah digosok-gosok di seluruh bagian upper. Digosok-gosok semuanya, gosok-gosok bilas. Kalau memang ada noda-noda yang bandel, yang susah dibersihkan menggunakan spons, gunakanlah untuk sikat gigi yang bulunya lembut ini. Biasanya harus beberapa kali juga kalau emang nodanya itu bener-bener bandel. Karena kan biasanya kita sesudah naik gunung itu, sesudah turun gunung itu tidak langsung nyuci ya. Biasanya ditinggal 1 sampai dengan 2 hari. Biasanya nodanya bandel, makanya ketika tidak bisa pakai spons, pakai langsung untuk si sikat gigi ini. Udah tuh biasanya beberapa kali tuh, nggak cukup untuk 1 kali sampai benar-benar bersih. Lu sikat-sikat, bilas, biasanya sampai 3 sampai 5 kali bilas, itu harus benar-benar bersih. Setelah bagian upper ini terlihat bersih, kita ke bagian insole. Insole ini dibuka dulu untuk si telapak insole-nya, dibuka dulu untuk insole-nya kita dibersihin terlebih dahulu. Pakai spons, kalau emang pakai spons nggak bisa pakai sikat gigi. Jadi terlebih dahulu kita membersihkan bagian insole-nya. Ketika insole udah bersih, langsung bersihkan ke dalam insole sepatunya nih, ke dalam sepatunya pakai spons juga. Jadi ketika si insole yang dicopot bersih, di bagian dalamnya pun bersih. Kalau emang ada beberapa bagian yang susah dijangkau, bisa pakai menggunakan sikat gigi juga, jadi lebih aman. Bersihin sampai benar-benar bersih, dibilas 3 sampai 5 kali lah, harus benar-benar bersih, jangan ada sisa-sisa sabun di dalam insole sepatunya. Setelah itu ke tahap terakhir, yaitu di bagian outsole. Bagian outsole sih pakai sikat yang keras ini aja, langsung disikat-sikat ke bagian outsole-nya. Jadi tahapnya sebetulnya hampir sama, yang membedakan ya bagian insole-nya kita bersihin juga gitu kan. Nah, untuk proses pengeringannya sebetulnya hampir sama. Jadi dijemur, jangan di bawah sinar matahari langsung. Yang penting ke angin-angin aja di luar, atau bisa dikeringin menggunakan kipas angin semalaman atau seharian. Yang pasti insole-nya juga disimpan di luar biar kering. Nah, biasanya kalau pencucian yang menyeluruh ini lebih lama untuk keringnya, karena di bagian dalam itu agak lebih lambat nih untuk keringnya. Makanya di bagian luar itu udah kering, di bagian dalam biasanya belum terlalu kering, makanya langsung lidahnya dibuka aja, terus kipasnya atau nanti ketika di luar ya diarahin ke bagian insole-nya biar bener-bener kering juga di bagian dalam. Nah, hati-hati juga jangan pakai sepatu yang memang di bagian dalam ini masih terasa basah gitu kan. Harus dipastikan benar-benar kering biar pas dipakai itu nggak bau nantinya. Kalau masih ada basah-basah dikit suka menyebabkan bau juga. Dan yang terakhir tentunya dimasukin lagi ke kerdus sepatunya, disumpal juga pakai kertas-kertas. Silica gel juga jangan lupa dimasukin biar sepatu lu nggak berjamur. Karena ini sepatu gunung, salah satu equipment pendakian yang benar-benar vital, lu harus memperlakukannya dengan baik juga. Perawatannya harus benar-benar baik juga, salah satunya yang tadi udah kita jelasin sama-sama di sini. Oke, itu dia untuk pencucian sepatu yang 2 kategori, sepatu yang tidak terlalu kotor dan sepatu yang kotor banget di video kali ini. Jadi kalau emang lu mau mulai beralih kepada sabun yang gue gunakan di sini, bisa pakai untuk sabun hand wash ini, karena memang sabun hand wash ini menyediakan untuk sabun khusus pencucian sepatu dan sabun untuk khusus pencucian tenda. Untuk video pencucian tenda dan perawatan tenda nanti gua bikin di video selanjutnya. Oke, udah gua cantumin untuk link pembelian si sabun hand wash ini. Kalau emang lu niat untuk beli,
mau lebih peduli lagi kepada sepatu lu atau tenda lu, udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Thank you banget. Kalau emang lu suka, lalu langsung sikat aja. Kalau emang lu suka dengan video ini, silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.